Bab 771. Luo Yao menggenggam dadanya dengan kedua tangan, remasan lembut di dadanya, jurang yang dalam sepertinya membuat banyak pria mabuk sampai mati. Anak ini memiliki energi pil yang kuat di tubuhnya. Saya telah memurnikan pil sepanjang hidup saya, dan saya secara alami dapat merasakannya. Apalagi, jika saya tidak salah, tingkat meramu pil anak ini lebih tinggi dari saya. Dia mungkin bahkan telah memurnikan pil kuno. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Old Qiu sangat berubah. Wanita muda dari keluarganya adalah gadis berbakat dari pagoda Pantom. Bahkan di tanah pembantaian, pil daunnya jauh lebih tinggi daripada Hong Tao yang perkasa. Nona Qi sangat arogan di Dandao. Dia telah mengikuti Nona selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah melihat Nona mengakui bahwa orang lain lebih baik darinya. Tetapi pada saat ini, wanita itu sangat yakin untuk mengucapkan kalimat ini. Karakter macam apa anak itu? Luo Yao melepaskan tangannya, dan kemudian menginstruksikan Penatua Qiu, temukan cara untuk menyelidiki asal-usul pemuda ini, dan ikuti sendiri anak ini, ingatlah untuk menjaga jarak mutlak. Jangan mendekat. Don, jangan tersinggung. Anak ini sangat penting bagi keluarga kita. Ya Bu. Segera, Penatua Qiu menghilang sebagai bayangan. Luo Yao adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh apotek. Dia menyipitkan matanya sedikit, melihat ke malam, dan berkata dengan ringan, Chen Ye. Menarik, tapi hari ini aku melihat Slaughterland sebagai pilihan potensial untuk dua alkemis top, satu Ye Jitian dan satu Chen Ye. Sebenarnya, keduanya bermarga Ye, mungkinkah itu terkait? Karena keduanya menjadi incaranku, maka aku pasti tidak memenuhi syarat untuk bertarung demi Ye Jitian. Chen Ye ini adalah sebuah kesempatan. Chen Ye meninggalkan apotek dan pergi ke rumah Hong Tao. Lampu menyala sekarang. Pembangkit listrik Void Return Realm datang dan pergi, tampaknya masih mencari beberapa bukti. Mata Chen Ye sedikit menyipit, dan dia datang langsung ke pintu belakang yang terpencil. Hanya ada beberapa penjaga di sini, dan karena ini adalah pintu belakang, hanya sedikit orang yang lewat. Berhenti. Beberapa senjata panjang ditembakkan langsung. Jatuh di depan Chen Ye. Orang menganggur, tunggu, jangan mendekat, keluar. Suara dingin mengancam jatuh langsung, tapi Chen Ye tetap tidak bergerak. Kesadaran spiritualnya dilepaskan, dan angin serta rumput di sekitarnya bergerak dengan jelas. Kenapa kamu tidak keluar? Salah satu bawahan Hong Tao sedikit kesal, bagaimanapun, Hong Tao mengalami kecelakaan, dan masa depan mereka juga mengkhawatirkan. Itu hanya tergantung pada apakah si pembunuh akan terus menerima mereka. Dia tidak peduli apa tujuan Chen Ye, dia langsung menusuk jantung Chen Ye dengan tombak panjang, sekali ditusuk, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tepat saat dia hendak menembus tubuh Chen Ye menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengulurkan kedua jarinya, dan menjepit tombak yang kuat seperti tang. Jangan bergerak. Beri kamu kesempatan, jika kamu menjatuhkan dirimu sendiri, aku tidak akan membunuhmu. Ketika orang-orang lainnya mendengar kata-kata provokatif seperti itu, wajah mereka sangat berubah, dan detik berikutnya, senjata di tangan mereka langsung mengarah ke Chen Ye. Binatang kecil, kematian pengadilan. Sepertinya kamu sudah memilih. Suara samar Chen Ye jatuh. Kedua jari itu tiba-tiba berkumpul, dan kilat menyambar. Retakan. Tombak panjang di ujung jari hancur di tempat, angin bertiup, dan pecahannya terlepas ke segala arah. Siapa yang mengira bahwa semua fragmen ditembakkan ke alis orang-orang itu? Semua turun. Chen Ye menggelengkan kepalanya, mengapa kamu tidak menghargai hidupmu? Setelah berbicara, dia menghilang ke pintu. Adapun apakah seseorang akan mengetahuinya atau tidak, itu bukan urusannya. Selama dia mendapatkan danding, dia akan segera pergi. Di rumah Hong Tao, itu seperti labirin, dan Chen Ye akhirnya menemukan ruang pil Hong Tao. Yang mengejutkannya adalah bahwa ruang pil ini sebenarnya memiliki segel formasi. Jelas, setelah kecelakaan Hong Tao, seseorang menyegel tempat itu. Setelah segelnya rusak, pasti akan ditemukan oleh orang yang mengeluarkan formasi. Tidak peduli. Detik berikutnya, Chen Ye mengeluarkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan guntur dan kilat jimat kelahiran berkedip liar. Bawa kekuatan guntur dan hancurkan secara langsung. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Seluruh rumah Hong Tao tampak bergetar. Formasi langsung rusak. Chen Ye meledakkan gerbang batu dan langsung masuk. Dia langsung menemukan danding besar berbaring dengan tenang. Ada puluhan kerangka di sekitar danding. Jelas, orang-orang ini adalah Dan Yin sebelum Hong Tao.
Danding sederhana, dan ada rasa berdarah yang kuat di Ding. Aku tidak tahu mengapa si pembunuh meminta Hong Tao menggunakan orang untuk membuat alkimia. Apakah ada rahasia? Kalau tidak, tidak mungkin mengirim seseorang untuk menyegelnya dengan metode formasi untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, Chen Ye merasakan sensasi kesemutan di antara alisnya. Dia bisa dengan jelas merasakan semburat darah di matanya. Pada saat yang sama, sebuah suara terus terngiang di benaknya. Ambil benda ini. Mata Chen Ye tampaknya dikendalikan oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, dan dia menyapu ke sebuah kotak. Bahkan ada kerangka yang dilukis di kotak itu. Jejak roh jahat meluap dari kotak. Sepertinya kotak ini membuat alisku terlihat sangat aneh, dan bahkan benda ini mungkin ada hubungannya dengan si pembunuh. Dengan 5 jari, Chen Ye melemparkan kotak itu langsung ke kuburan reinkarnasi, dan Danding Hong Tao juga termasuk di dalamnya. Dia baru saja akan mendorong pintu batu untuk pergi, tetapi indera spiritualnya menemukan bahwa ada niat membunuh yang kuat melonjak di luar. Sudah terkepung. Brengsek. Chen Ye tahu bahwa formasi itu rusak, dan seseorang akan segera datang. Saya tidak tahu itu akan begitu cepat. Mungkinkah seseorang telah disergap di sini? Wajahnya saat ini tidak pernah bisa ditemukan, jadi dia hanya memakai topeng. Tiba-tiba aliran udara yang kuat melonjak, sentuh. Pintu itu langsung dihancurkan. Asapnya naik. Ketika asap dan debu menghilang, Chen Ye menemukan tempat gelap di luar. Di depan, ada lebih dari selusin orang tua Void Return Realm. Mata Chen Ye tampak serius untuk pertama kalinya. Dia tidak memiliki Duan Leiren dan meninggalkan seni pedang. Jarum perak juga didinginkan sementara dan tidak dapat digunakan. Tidak mungkin bagi Lin Qingxuan untuk keluar untuk membantu dirinya sendiri. Tidak mungkin harimau hitam gila datang dalam waktu singkat. Sekarang dia tidak diragukan lagi terisolasi dan tidak berdaya. Sangat sulit untuk membunuh jalan berdarah. Seorang lelaki tua berjubah berjalan keluar dari kerumunan. Lelaki tua itu menatap penasaran ke arah Chen Ye yang mengenakan topeng dan berkata, "Siapa kamu?" "Tapi Ye Jitian mengirimmu ke sini." Meskipun Ye Jitian dan pemuda di depannya mengenakan topeng, dia tidak menganggap Chen Ye sebagai Ye Jitian, karena dia merasakan kesungguhan di mata pihak lain untuk pertama kalinya. Jika pemuda ini adalah Ye Jitian, dia pasti sudah memulai pembunuhan. Selain itu, Ye Jitian sudah meninggalkan tempat pembunuhan, bagaimana dia bisa kembali? "Nak, apakah kamu tidak mendengar pertanyaanku? Mengapa kamu menghancurkan formasi dengan paksa dan masuk ke area terlarang? Kamu mengambil sesuatu di sini, serahkan. Jika kamu tidak berbicara lagi, aku akan memenggal kepalamu." Setelah kata-kata itu jatuh, niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya menyapu Chen Ye. Tampaknya Chen Ye adalah kura-kura di dalam guci, dan dia pasti akan mati. Bab 772. Chen Ye merasakan niat membunuh orang-orang ini, dan kepalanya menoleh dengan cepat. Dia secara alami dapat membunuh jalur berdarah, tetapi gerakannya hanya akan semakin besar. Begitu orang luar tiba, dia benar-benar berbahaya tanpa kartu trufnya sendiri. Dia harus menemukan cara untuk keluar. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di benak Chen Ye. Detik berikutnya, dia melangkah keluar, melirik dingin pada lelaki tua berjubah itu, dan berkata, "Aku hanya akan memberimu satu kesempatan, berlutut, dan kemudian hapus kultivasimu, atau kamu akan mati." Mendengar kalimat ini, lelaki tua itu mundur selangkah tanpa sadar, dan kemudian bereaksi tiba-tiba, dengan marah berkata, "Binatang kecil, kamu pikir kamu adalah Ye Jitian? Semuanya, ambil anak ini dan cari tahu siapa orang ini." "Ya." Tepat ketika kerumunan gelap mendekati Chen Ye mencibir dan meraung, "Naga darah, keluar." Detik berikutnya, seekor naga darah keluar dari tubuh. Berputar di antara langit dan bumi. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Rasanya seperti 10.000 kuda terbang lewat. Siapa sangka Ye Jitian benar-benar kembali lagi. Pembunuhnya sangat dibela, Ye Jitian ini bisa datang dan pergi dengan bebas. Seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius si pembunuh. Dalam sekejap, ketakutan Ye Jitian benar-benar meresap. Kerumunan gelap bahkan berlutut. Mereka hanya bagian dari faksi pembunuh yang menjaga di sini, bukan kekuatan utama sama sekali. Meskipun ada banyak orang, Ye Jitian tidak cukup untuk membunuh. Wajah lelaki tua berjubah itu pucat, dan dia yang pertama berlutut, suaranya bergetar, "Tuan Ye, saya tidak tahu bahwa guru datang ke sini, jadi saya akan menghancurkan basis kultivasi saya." Dia tidak ragu sama sekali. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Ye Jitian hanyalah busur yang kuat saat ini.
Dia bahkan memiliki ilusi sedang ditatap oleh harimau hitam gila di sekitarnya. Dinginkan seluruh. Menabrak. Orang tua itu meninju dantiannya dan hancur. Bukan hanya dia, tetapi mereka yang berada di Void Return Realm juga takut untuk mengambil napas. Ye Jitian adalah pedang yang bisa membunuh lebih dari selusin monster di Void Return Realm. Mereka tidak berani bertaruh. Chen Ye mendengus dingin, aku tidak suka menembakmu semut, jika kamu memberitahu aku bahwa kamu berani mengikutiku lagi, aku akan memenggal kepalamu dengan tanganku sendiri. Setelah kata-kata itu jatuh, dia melangkah pergi seperti meteor. Tidak ada yang berani berhenti. Setelah 5 menit penuh, semua orang menjadi tenang. Meskipun lelaki tua berjubah itu beruntung di hatinya, dia masih mengeluarkan rune dan memaksa setetes esensi darah. Rune itu langsung terbakar, membentuk gambar. Ini adalah pembunuh di layar. Melapor kepada si pembunuh, Ye Jitian muncul di rumah Hong Tao barusan. Pembunuh dalam gambar itu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, di mana dia sekarang? Suara lelaki tua berjubah itu sedikit bergetar, dan melanjutkan, Ye Jitian terlalu kuat, kami tidak memiliki siapapun untuk menghentikannya, tetapi dia baru saja pergi belum lama ini, dia seharusnya masih berada di tempat pembunuhan, tolong bunuh tuannya. Untuk menutup seluruh kota. Pembunuh itu mendengus dingin, dan di detik berikutnya, jari-jarinya mengepal, dan piring batu giok langsung melayang. Piring giok langsung meledak menjadi warna darah yang menyilaukan, dan warna darah menyebar lebih banyak lagi. Malam tanah pembunuhan langsung meledak menjadi lampu merah. Bulan darah menutupi langit. Rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir di penghalang udara. Pada saat yang sama, 4 gerbang tanah pembunuhan ditutup bersama. Beberapa pembudidaya yang baru saja melangkah ke tempat pembunuhan langsung berubah menjadi kabut darah. Pada saat ini, tempat pembunuhan adalah kota kematian. Setelah melakukan semua ini, suara dingin bergema di langit. Cari setiap sudut penonton, dan lakukan apapun untuk mencari tahu keberadaan Ye Jitian. Pada saat ini, Chen Ye secara alami menemukan mutasi. Dia akan pergi, tetapi dia tidak berharap tempat pembunuhan diblokir secara langsung. Tidak ada jalan keluar. Poin kuncinya adalah ini bukan formasi sederhana, tetapi formasi darah kuno. Tutup seluruh kota dengan darah 10.000 orang. Sungguh tulisan tangan yang bagus. Bulan darah di atas kepala lebih seperti sepasang mata, menatap segalanya. Brengsek. Chen Ye akan pergi ke Hotel Wen Xixi, tetapi menemukan beberapa napas keras menyapu di belakangnya. Begitu dia memasuki hotel, dia hanya akan membawa bencana bagi mereka berdua. Tidak ada lagi keraguan, dia hanya bisa bertarung mati-matian. Pada saat ini, aroma datang, dan tangan ramping meraih tangan Chen Ye. Tuan Ye, silakan ikut dengan saya. Angin berputar, dan Chen Ye langsung ditarik oleh kekuatan dan pergi ke satu arah. Tidak jauh dari apotek tempat saya membeli obat tadi. Dan Luo Yao yang menariknya saat ini. Poin kuncinya adalah dia tidak tahu mengapa Luo Yao ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Begitu si pembunuh mengetahuinya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bukankah itu berarti mendorong diri Anda ke dalam lubang api? Tidak lama setelah Chen Ye dan Luo Yao pergi, 2 pria tua kurus muncul lebih dulu. Keduanya adalah penjaga dari pihak si pembunuh. Selain pembunuh, mereka juga 2 yang terkuat. Kedua penjaga itu melihat sekeliling dan sedikit menyipitkan mata, pria itu jelas ada di sini sekarang, mengapa dia tiba-tiba menghilang? Cari, jangan jatuh dimanapun. Pada saat ini, Chen Ye dibawa oleh Luo Yao ke sebuah ruangan yang penuh dengan warna pink. Kamar memiliki aroma yang lembut. Rupanya itu kamar kerja seorang gadis. Nona Luo, mengapa Anda membawa saya ke sini? Kata Chen Ye. Luo Yao melepas mantelnya, memperlihatkan rompi hitamnya lagi. Ini bukan godaan, tapi dia tidak suka menahan diri. Rompinya pas. Luo Yao menuangkan secangkir teh untuk Chen Ye, lengannya bergetar, ki sejatinya menempel pada cangkir teh, dan terbang langsung, dan ditangkap oleh Chen Ye dengan mantap. Bukankah seharusnya Tuan Ye berterima kasih padaku? Kamu memaksa masuk ke rumah Hong Tao, dan bahkan berpura-pura menjadi Ye Jitian. Ini adalah tembakan ke arah pistol. Jika kamu ditemukan oleh penjaga di samping lelaki tua itu, kamu mungkin tidak bahkan berhak untuk mati. Luo Yao berkata dengan penuh minat. Dia meminta Penatua Qiu untuk mengikuti Chen Ye, tetapi dia tidak memasuki rumah Hong Tao. Tapi samar-samar terdengar bahwa Ye Jitian menghantui. Mereka secara alami menghubungkan Ye Jitian dan Chen Ye untuk pertama kalinya. Namun,
Luo Yao tidak berpikir bahwa Chen Ye adalah Ye Xitian, apalagi wajahnya berbeda. Poin kuncinya adalah ketika kedua lelaki tua itu datang dan sangat berbahaya, dia menemukan bahwa kultivasi Chen Ye masih luar biasa. Jelas, alam transenden adalah kekuatan sejati Chen Ye. Adapun mengapa Chen Ye berpura-pura menjadi Ye Jitian, jelas bahwa Ye Jitian sengaja mengatur ini untuk membingungkan si pembunuh. Langkah ini cukup untuk membuat pembunuh berada dalam kekacauan. Ini dapat menjelaskan dengan lebih baik mengapa Chen Ye menginginkan ramuan ini. Mata Chen Ye menyusut ketika dia mendengar kata-kata Luo Yao, dia ingin menjelaskan, karena pihak lain mengatakan bahwa dia meniru, itu yang terbaik. Dia hendak berbicara, tetapi Luo Yao berkata lagi, aku penasaran, mengapa Ye Jitian mempercayaimu untuk datang sendiri. Mungkinkah dia punya rencana? Apakah resep ilmu bagian dari rencana? Bab 773. Chen Ye mengambil rencananya dan menggelengkan kepalanya, saya baru saja menerima manfaat dari Ye Xitian. Adapun secara spesifik, saya tidak tahu. Luo Yao melirik Chen Ye dengan makna yang dalam, dan berkata, tempat ini cukup aman. Orang-orang itu seharusnya tidak berpikir untuk mencari di sini. Setelah pusat perhatian berlalu, aku akan mengirimmu keluar. Chen Ye benar-benar bingung kali ini, meskipun keduanya belum pernah bertemu, bagaimana mungkin Luo Yao melakukan yang terbaik untuk membantu dirinya sendiri. Nona Luo, Anda harus tahu harga membantu saya. Setelah Anda ditemukan, Anda mungkin tidak dapat menyelamatkan hidup Anda sendiri. Atau apakah saya memiliki apa yang Anda inginkan pada saya? Luo Yao tersenyum, hal-hal di dadanya bergetar dengan rompi, dan itu sangat luar biasa. Tuan Ye, karena Anda sudah mengatakan semuanya di sini, saya tidak berbicara omong kosong. Saya akan membantu Anda. Anda dapat memperlakukannya sebagai bantuan. Tentu saja kamu bisa membalas budi ini atau tidak. Jika kamu ingin membalasnya, aku hanya punya satu permintaan. Apa? Chen Ye mengerutkan kening. Luo Yao membuka kelima jarinya, dan sebuah liontin giok terbang ke telapak tangannya. Dia melemparkannya dengan ringan dan melemparkannya langsung ke depan Chen Ye. Chen Ye meliriknya, dan langsung menemukan rasa keakraban. Liontin giok ini kira-kira sama dengan liontin giok senior Feng, tetapi kondisinya lebih sempurna. Bahkan dengan sentuhan bangsawan. Menara Dangsu. Tuan Ye, gadis kecil itu ingin Anda bergabung dengan Menara Dangsu, atau bergabung dengan keluarga Luo kami. Luo Yao mengatakan kata demi kata. Ada kepastian di matanya, dan bahkan sedikit kesungguhan. Keluarganya sangat membutuhkan seseorang seperti Chen Ye. Dan dengan bakat Chen Ye, kemungkinan besar dia akan menjadi orang pertama yang memecahkan rekor pagoda Pantom selama ribuan tahun. Dia berjudi. Pertaruhkan nasibmu. Tuan Ye, selama Anda bersedia bergabung dengan keluarga saya berjanji, saya akan memberikan semua yang Anda inginkan. Kultivasi, seni bela diri, kekuatan, uang, wanita, semua yang akan diberikan keluargaku padamu. Satu hal lagi, Tuan Ye mungkin tidak jelas, keluarga Luo saya memiliki hak tertentu untuk berbicara di seluruh Kunlun Shu, dan kami bahkan memiliki koneksi dengan beberapa sekte top. Setelah mengatakan begitu banyak, Luo Yao menatap ekspresi Chen Ye. Menurutnya, kebanyakan orang tidak bisa menolak kondisi yang membuat iri ini. Tapi Chen Ye tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Nona Luo, maaf, saya tidak akan bergabung dengan keluarga manapun, ini adalah kebiasaan saya. Juga, Nona Luo, terima kasih atas kebaikanmu. Setelah berbicara, Chen Ye berencana untuk pergi. Sebelum mengambil beberapa langkah, suara keras datang. Seseorang memaksa masuk. Seorang lelaki tua muncul dengan tergesa-gesa di luar pintu. Nona, kedua wali itu akan secara paksa mencari di sini, saya rasa saya tidak bisa menahannya lama. Juga, pembunuhnya mungkin juga akan datang saat itu. Karena mereka sudah mencari kemana-mana, tapi hanya di sini satu-satunya. Jika pria itu mengetahui bahwa wanita muda itu menyembunyikan seseorang di sini, dan kemudian marah, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Setelah berbicara, lelaki tua itu bergegas keluar, tampaknya berusaha menahan orang-orang itu. Nona Luo, aku minta maaf. Tepat ketika Chen Ye hendak membuka pintu, dia tidak ingin merepotkan orang lain, ketika tiba-tiba, dengan sentuhan, suara keras terdengar. Dia bisa dengan jelas merasakan gelombang udara beriak. Yang kuat datang. Tepat saat dia akan menggunakan pedang membunuh naga dan menanyakan surga, Luo Yao meraih Chen Ye dan berkata kepada Chen Ye, Tuan Ye, gadis kecil itu punya rencana. Tolong bekerja sama dengan Tuan Ye dan pergi. Pakaiannya dulu. Oke. Chen Ye belum bereaksi,
tetapi menemukan bahwa pakaian di tubuhnya terkoyak. Ketika Luo Yao melihat sosok kokoh Chen Ye, matanya sedikit hilang untuk sesaat. Detik berikutnya, Chen Ye terlempar langsung ke tempat tidur. Pada saat yang sama, rompi hitam di tubuhnya langsung lepas. Sepasang benda seputih salju terekspos. Chen Ye sedikit terkejut. Apa yang sedang dilakukan Luo Yao? Apakah ini untuk menekan diri sendiri? Apakah kunci itu perlu? Mata Luo Yao memiliki sedikit tekad, langkah ini tampaknya impulsif, tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak menyelamatkan Chen Ye, tetapi menyelamatkan dirinya sendiri. Dia telah meninggalkan pagoda Dangsu selama bertahun-tahun, dan ada alasan dia bersembunyi di sini. Dan penampilan Chen Ye adalah kesempatan terbesarnya. Tidak peduli apa, bahkan dengan mengorbankan semua biaya, Chen Ye tidak dapat dibiarkan mengalami kecelakaan. Luo Yao berbaring langsung di dada Chen Ye, tubuhnya lembut dan hangat. Kedua gumpalan lembut itu begitu berdekatan. Napas Chen Ye agak pendek, dan dia mengerti maksud Luo Yao. Poin kuncinya adalah gadis ini sangat putus asa. Atau bahwa ini adalah trik kecantikan sama sekali. Dia tidak lagi memikirkannya, dan menjalankan 9 surga Suan Yang Jue tanpa pikiran yang mengganggu. Gelombang. Setelah akhirnya tenang, saya menemukan bahwa Luo Yao benar-benar mengerang. Erangan ini sangat mati rasa. Poin kuncinya adalah tubuh lembut itu benar-benar bergerak di tubuhnya. Bahkan bergesekan dengan hal-hal penting di tubuh bagian bawah. Perasaan berapi-api langsung menelan Chen Ye. Pada saat ini, suara penatua Qiyu datang dari luar, 2 orang dewasa, nona muda saya telah beristirahat, jadi tolong jangan ganggu saya. Hei, menyingkir. Ini perintah pembunuh. Meskipun nona mudamu dari menara Dangsu. Detik berikutnya, sentuh. Dengan suara keras, pintu didorong terbuka oleh penjaga kedua pembunuh. Kedua penjaga itu akan melangkah masuk ketika mereka secara alami mendengar erangan gadis itu. Pada saat yang sama, mereka juga memperhatikan bahwa seorang pria dan seorang wanita berada di tempat tidur, terbungkus. Selimut itu terus bergerak, jelas melakukan hal-hal antara pria dan wanita. Keduanya berbalik dengan cepat, wajah mereka sedikit tidak wajar. Tapi wajah Old Qiyu itu sangat berubah. Nona adalah cabang emas dan daun giok. Bagaimana dia bisa benar-benar melakukan hal seperti itu dengan Chen Ye itu? Ups. Berani, siapa kamu? Kamu berani masuk ke kamar Luo Yaoku. Kamu tidak dapat menemukan kematian. Luo Yao berhenti dan berbaring di tubuh Chen Ye, ditutupi dengan selimut, tetapi dia tidak merasakan sesuatu yang salah. Suaranya dingin, dia mengulurkan selimut dengan tangannya, dan menembakkan beberapa pisau terbang. Jangan keluarkan aku. Juga, awasi 1 orang untuk setiap orang, jika kamu tidak setuju, biarkan orang di belakangmu datang menemuiku. Aku ingin melihat apakah orang di belakangmu kuat, atau jika aku, keluarga Kunlun Suluo, sangat kuat. Mendengar keluarga Kunlun Suluo, mata mereka menyusut bersama. Mereka hanya tahu bahwa orang-orang di dalamnya terkait dengan Pil Su Pagoda, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka masih terhubung dengan keluarga Luo. Mungkinkah wanita ini adalah wanita tertua yang menghilang dari keluarga Kunlun Suluo selama beberapa tahun? Jika itu masalahnya, itu akan hancur. Pembunuhnya mungkin memenuhi syarat untuk mencari, tetapi keduanya sama sekali tidak memenuhi syarat. Nona Luo, kami tidak tahu itu kamu. Tolong tenang. Luo Yao mendengus dingin, kalimat yang bagus. Kamu tahu betapa pentingnya reputasiku. Aku akan mengatakannya lagi, semua orang akan mengawasi. Kalau tidak, aku hanya bisa membiarkan keluarga Luo menemukan orang-orang di belakangmu. Kata-kata sedingin es bergema. Nona Luo, tolong jangan libatkan si pembunuh, kami akan mengawasi kami sendiri. Kedua pelindung Dharma saling memandang, tidak lagi ragu-ragu, dan menunjuk langsung ke salah satu mata mereka sendiri. Bab 774. Kedua wali tidak punya pilihan sama sekali. Keluarga Kunlun Suluo menghormati cara penggunaan pil, dan banyak orang kuat yang akan memohon kepada keluarga Luo untuk memperbaiki pil. Banyak ramuan kuno berasal dari keluarga Luo. Setelah keluarga Luo marah, itu seperti efek kupu-kupu, yang akan membuat seluruh Kunlun Su mendapat masalah. Ketika saatnya tiba, keluarga Luo tidak perlu mengambil tindakan, mereka yang kuat dan sekte secara alami akan mengambil tindakan. Pembunuhnya mungkin tidak tahan. Puff. 2 jari menusuk langsung ke mata kanan mereka. Darah langsung meluap, tetapi rasa sakit yang kuat membuat mereka tidak bisa mengeluarkan suara. Mereka hanya bisa menelan rasa sakit secara diam-diam.
Masih ada peluang jika Anda kehilangan satu mata, tetapi jika Anda kehilangan nyawa, maka semuanya berakhir. Nona Luo, kami telah menghancurkan satu mata, dan tolong jangan membuat masalah ini lebih keras. Seorang pelindung Dharma memohon belas kasihan. Luo Yao menekan Chen Ye dan mendengus dingin, maaf, Anda sepertinya salah paham dengan maksud saya membuatnya sangat jelas, untuk menjaga satu mata, bukan untuk menghancurkannya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah keduanya sangat berubah. Mereka sangat jelas bahwa Luo Yao benar-benar mengatakan untuk menjaga satu mata, tetapi menghancurkan satu mata, bukankah itu hampir sama? Siapa sangka wanita ini akan membunyikan klakson? Mungkinkah mereka masih harus menjaga satu mata? Wanita ini menginginkan mata mereka. Mereka tidak sabar untuk memuntahkan seteguk darah, tetapi agak sulit untuk mengendarai harimau. Jika mata hancur, itu akan berdampak besar pada kekuatan mereka. Tetapi pada saat ini, Chen Ye telah menaklukkan wanita ini di tubuhnya, dan seperti yang diharapkan, dia lebih suka menyinggung penjahat daripada wanita. Tapi dia lebih penasaran, keluarga Kunlun Suluo. Mengapa dia tidak pernah mendengarnya, tetapi melihat mutilasi diri keduanya, jelas bahwa mereka benar-benar terkejut. Keluarga Kunlun Suluo sama sekali tidak biasa. Bahkan pembunuh di belakang keduanya pasti takut. Karena keluarga Luo sangat kuat, mengapa Luo Yao harus memilih dirinya sendiri? Tepat saat pedang dihunus, sebuah suara datang dari tempat yang jauh. Nona Luo, bisakah kamu memberiku wajah dan melepaskan dua bawahanku? Keduanya juga pahlawan yang membuka gunung dan sungai untukku. Jika kamu menghancurkan matamu, itu akan sia-sia. Tiba-tiba menerobos, mereka secara alami bertanggung jawab, tetapi mereka tidak disengaja. Bagaimana kalau saya mengembalikan mata kedua orang ini dengan benda ini? Detik berikutnya, Danding jatuh dengan mantap di luar pintu. Danding menyentuh tanah, dan Qi menyebalkan yang tak terlihat keluar. Belum alkimia, tapi ada bau obat di lubang hidung. Garis-garis pada Danding sederhana dan sederhana, seolah-olah dari zaman kuno. Ini adalah Danding kuno. Sangat berharga. Napas Luo Yao agak pendek, tetapi pada prinsipnya, dia ingin menolak, dan suara lain terdengar di luar pintu, jika Nona Luo tidak puas, maka saya hanya bisa pergi ke rumah Luo dengan Nona Luo untuk meminta maaf. Saya harap keluarga Luo tidak puas. Akan bersedia menerima permintaan maafku. Meskipun kata-katanya tampak seperti kompromi, itu membuat wajah Luo Yao berubah. Sekarang dia tidak bisa berada di keluarga Luo. Pembunuh di luar pintu jelas merupakan ancaman. Anjing akan melompati tembok ketika mereka sedang terburu-buru. Dia tidak berani melakukan penyelidikan lebih lanjut, jadi dia berkata, Danding tetap di sini, tutup pintunya, dan biarkan anjingmu keluar. Jangan pernah masuk ke sini. Itu wajar. Pergi. Suara si pembunuh jatuh, dan kedua penjaga itu saling memandang dan menghilang seketika. Pintunya juga tertutup sempurna. Segera hanya Penatua Qiyu yang tersisa di luar. Penatua Qiyu melirik lampu di rumah, dan ketika dia memikirkan gambar tadi, dia sangat bermasalah. Jika masalah ini diketahui oleh keluarga Luo, tidak hanya sesuatu akan terjadi pada wanita muda itu, tetapi anak ini Chen Ye pasti akan mati. Absurd, itu konyol. Nona, apakah kamu? Tuan Qiyu berpikir lama, dan baru saja akan berbicara, sebuah suara dingin datang dari ruangan, Penatua Qiyu, Anda juga mundur, dan jangan biarkan siapapun mengganggu Anda. Oke. Di dalam rumah. Luo Yao menghela nafas panjang, saya akhirnya membujuk orang untuk pergi. Dia bangkit dari tubuh Chen Ye, kakinya seolah duduk di atas tubuh Chen Ye. Sangat ambigu. Selimut itu jatuh ke tanah sepenuhnya. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan melihat dadanya. Kosong. Lihatlah Chen Ye lagi. Saat mata mereka bertemu, rona merah muncul di wajahnya yang pucat. Ini adalah pertama kalinya dia berterus terang dengan seorang pria. Meskipun dia mengenakan celana panjang, tidak peduli apa, tubuhnya sudah terlihat oleh pihak lain. Tidak hanya itu, dia juga bisa merasakan benda apa yang ditahan di bawah tubuhnya. Apa dia secara alami? Dengan 5 jari meraih, rompi hitam muncul di telapak tangannya, dan dia memakainya langsung. Pada saat yang sama, dia ingin pergi, tetapi dia merasa tubuhnya sangat lembut, dan dia tidak bisa mengeluarkan banyak energi sama sekali. Akhirnya, menggerakkan pinggulnya ke tepi tempat tidur, dia memunggungi Chen Ye dan berkata, Chen Ye, acara hari ini. Kamu tidak diizinkan berbicara dengan siapapun. Juga, kamu telah melihat seluruh tubuhku. Aku, Luo Yao, tidak dapat berhubungan dengan pria manapun lagi, jadi kamu harus bertanggung jawab.
Adapun bagaimana bertanggung jawab, yaitu bergabung dengan keluarga Luoku. Chen Ye hampir memuntahkan seteguk darah tua. Dari awal hingga akhir, dia adalah korban, kan? Bagaimana dia menjadi bertanggung jawab? Masih dalam proses melahirkan. Apa lelucon? Chen Ye berdiri, memandang Luo Yao, dan berkata-kata demi kata, saya benar-benar ingin berterima kasih atas masalah ini hari ini, saya akan mengingat kebaikan ini, tetapi tidak mungkin untuk bergabung dengan keluarga, apalagi keluarga Luo Anda, bahkan jika keluarga pertama Kunlun Su tidak memenuhi syarat untuk membiarkan saya masuk. Juga, kita baru saja bertemu, tidakkah menurutmu semuanya terlalu tergesa-gesa? Jadi, aku menolak. Luo Yao sedikit kesal ketika dia mendengar penolakan Chen Ye begitu jelas. Saya berpikir bahwa dengan melangkah sejauh ini, Chen Ye akan dapat menyetujui segalanya, tetapi sekarang tampaknya orang ini tidak bisa masuk. Kali ini, dia kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya. Berapa banyak orang yang ingin berpegang teguh pada keluarga Kunlun Su Luo? Chen Ye ini tidak menghargai sama sekali. Tidakkah dia tahu itu bisa membuatnya melayang ke langit? Chen Ye, karena kamu menolak, aku tidak segan-segan, tapi aku punya permintaan kecil, aku harap kamu bisa memuaskanku. Kata Luo Yao. Chen Ye mengangguk, katakan, selama itu tidak terlalu banyak, aku akan setuju, dan aku akan membalas budimu. Mendengar jaminan Chen Ye, mata Luo Yao berkilat cerah, dan dia berkata dengan penuh semangat, saya harap Anda bisa pergi ke pagoda Dangsu bersama saya. Kupikir kamu bisa naik ke atas dan membantuku mendapatkan sesuatu. Benda ini terlalu penting bagiku. Jika kita mendapatkan benda ini, kita akan membereskannya, bagaimana caranya? Chen Ye ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi mengangguk, saya akan mempertimbangkannya, tetapi setelah saya menangani beberapa hal, saya masih akan berpartisipasi dalam beberapa hari. Nah, jika saya memberitahu Anda tidak akan mengerti. Mata Luo Yao menunjukkan sedikit kejutan, Chen Ye, apakah Anda akan berpartisipasi dalam pertempuran jenius sekte itu? Sejauh yang saya tahu, ini adalah masalah sekte seni bela diri, omong-omong, saya tidak tahu yang besar. Sekte ada di belakangmu. Aku juga penasaran. Sekte macam apa yang bisa menumbuhkan eksistensi sepertimu? Chen Ye ragu-ragu selama beberapa detik, dan berkata dengan ringan, gerbang Dewa Medis. Bab 775. Luo Yao mendengar kata-kata, gerbang Dewa Medis, dan matanya bersinar karena terkejut. Tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Dalam dugaannya, meskipun Chen Ye dan Ye Jitian memiliki beberapa koneksi, mereka tidak boleh terlalu dekat. Jika tidak, Ye Jitian tidak akan membiarkan Chen Ye datang ke tempat pembunuhan sendirian. Datang ke sini saat ini tidak diragukan lagi merupakan hukuman mati. Ye Jitian seharusnya menganggap Chen Ye sebagai semacam alat. Adapun mengapa dia melakukannya, dia tidak tahu, tapi pasti ada alasannya. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik yang kejam, paranoid, membantai seperti Ye Jitian bisa melakukan apa saja. Adapun sekte di belakang Chen Ye, dia pikir itu harus menjadi sekte teratas Kunlun Su. Menghormati alkimia. Atau kekuatan tersembunyi itu. Chen Ye meninggalkan kekuatan ini, tetapi entah kenapa bertemu dengan Ye Jitian. Ye Jitian memiliki kekuatan yang kuat, dan dapat melindungi Chen Ye setidaknya untuk sementara waktu. Keduanya menginginkan sesuatu. Ye Jitian meminta Chen Ye untuk mengambil bahan obat dan membuat pil obat, yang memungkinkannya menghabiskan lebih banyak energi untuk berkultivasi. Dan Chen Ye menjalani kehidupan yang baik dengan bantuan Ye Jitian. Luo Yao sangat percaya diri dengan tebakannya, tetapi dia tidak tahu bahwa ketika dia bertemu Chen Ye kali ini, dia terlalu banyak berpikir. Reaksi pertama orang biasa mungkin mengetahui bahwa Ye Jitian dan Chen Ye adalah orang yang sama. Tapi dia memaksakan semua penjelasan menjadi lebih rumit, di dalam hatinya, ini adalah gaya Ye Jitian. Pada saat ini, satu-satunya keraguannya adalah bahwa Chen Ye sebenarnya dari sekte Dewa Medis. Sekte sampah ini. Eksistensi yang bahkan tidak dihitung sebagai sekte seni bela diri. Bisakah sekte Dewa Medis memupuk seorang alkemis dengan tingkat bakat ini? Poin kuncinya adalah Chen Ye harus mewakili Dewa Medis untuk berpartisipasi dalam zaman Kunlun yang makmur. Gila. Namun, Chen Ye datang dari gerbang Dewa Medis, dan satu hal yang pasti, Ye Jitian datang ke tanah pembunuhan untuk menyelamatkan Duan Huayan karena Chen Ye. Pasti ada semacam kesepakatan di antara keduanya. Tuan Ye, apakah Anda benar-benar dari sekte Dewa Medis? Apakah Anda ingin mewakili sekte ini untuk berpartisipasi di dunia yang makmur itu? Luo Yao ragu. Chen Ye mengangguk,
dia berpikir bahwa Luo Yao telah tinggal di tanah pembunuhan selama bertahun-tahun dan tidak tahu tentang Kunlun Su, tetapi sekarang tampaknya pihak lain tahu lebih baik daripada dirinya sendiri. Melihat mata setuju Chen Ye, Luo Yao benar-benar yakin, dan kemudian berkata, Tuan Ye, kita harus berteman sekarang. Menghitung. Karena kamu adalah seorang teman, aku harap Tuan Ye akan mendengarkan saran Luo Yao. Bakat Tuan Ye benar-benar di atas alkimia. Kamu berbeda dari Ye Jitian itu. Dibandingkan dengan alkimia, orang itu mungkin lebih efektif dalam budidaya seni bela diri. Tapi Tuan Ye itu lahir untuk Dan Dao. Jika Tuan Ye ingin memenuhi syarat untuk berbicara di Kunlun, sama sekali tidak perlu berlatih seni bela diri. Ketika Anda tercerahkan oleh Dan Dao, banyak orang kuat yang pasti akan takut kepada Anda. Kedua wali tadi adalah contoh terbaik, mereka tidak takut padaku, tetapi pada keluarga Dan Dao di belakangku. Kalimat ini memang benar untuk Chen Ye. Tapi Dan Dao hanyalah bantuan baginya, yang dia kejar adalah Martial Dao dan Medical Dao. 5 tahun yang lalu, dia ditendang keluar dari ring bahkan sebelum dia menginjakkan kaki di ring, yang membuat seluruh Kunlun Su tahu bahwa ada limbah fana dari gerbang Dewa Medis, dan dia pasti akan membayar rasa malu ini secara langsung. Terlebih lagi, pertempuran jenius ini sangat penting bagi Chen Ye, dia tidak hanya ingin nama Chen Ye bergema di Kunlun Su. Ini adalah langkah pertama untuk memimpin Sekte Dewa Medis ke sekte teratas. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Nona Luo, saya menghargai kebaikan Anda. Masalah ini juga terkait dengan keluhan pribadi saya. Saya harus pergi, kata Chen Ye. Luo Yao tahu bahwa bujukannya tidak berguna, jadi dia hanya bisa menghela nafas panjang dan berkata, karena Tuan Ye bersikeras melakukan ini, gadis kecil itu tidak akan membujuknya. Kemudian gadis kecil itu akan membawa anggota keluarga untuk bersorak. Untuk Tuan Ye. Juga, sudah terlambat, Tuan Ye sebaiknya beristirahat di sini sebentar. Saya akan membawa Tuan Ye secara langsung besok pagi, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Baiklah. Chen Ye setuju. Pada saat yang sama, dia meminta Luo Yao untuk mengirim seseorang untuk mengirim surat kepada 2 saudara perempuan Wen Xixi, dan meminta mereka untuk menunggu di gerbang tanah pembunuhan besok, dan mereka bertiga pergi bersama. Tempat pembunuhan ini hanya akan lebih berbahaya di masa depan, dan putri kedua akan terungkap suatu hari jika dia tetap di sini. Mereka harus segera dibawa pergi. Diam sepanjang malam. Malam itu, setiap sudut dari seluruh Selat Ringland digeledah, tetapi masih belum ada berita tentang Ye Jitian. Ye Jitian sepertinya menguap dari dunia. Keesokan harinya, baru saja Daoni. Di halaman Taman Cina. Pembunuh itu membawa tangannya di punggungnya dan mendengarkan berita terus-menerus yang datang dari bawahannya. Dia tidak tidur sepanjang malam, dia bahkan tidak berlatih, dia hanya berharap untuk mendengar tentang Ye Jitian. Tetapi sepanjang malam, setelah mengobrak-abrik seluruh tempat pembunuhan, masih belum ada hasil. Menabrak. Mata pembunuh itu dingin, dan udara di sekitarnya langsung sedingin es. Sekelompok sampah, kamu bahkan tidak dapat menemukan satu orang pun. Mungkinkah Ye Jitian masih bisa mengobrak-abrik ruang? Suara kemarahan dilepaskan, dan kekuatan gelombang suara melukai organ dalam beberapa orang di halaman. Salah satu bawahan dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah bahkan memuntahkan seteguk darah di tempat. Bunuh Tuhan untuk mengistirahatkan amarahnya. Salah satu penjaga bahkan berdiri, karena hanya ada satu mata yang tersisa, yang terlihat agak mengerikan. Pembunuh, apakah menurutmu Ye Jitian ini telah meninggalkan tempat pembunuhan dengan beberapa metode rahasia? Ketika pembunuh mendengar ini, dia mendengus dingin, tidak mungkin. Saya akan menggunakan sihir untuk sepenuhnya menyegel tempat pembunuhan ini, apalagi dia, bahkan seekor nyamuk pun tidak akan mau pergi. Kecuali Ye Killing Heaven ini adalah pembangkit tenaga listrik legendaris seperti Kunlun Su, memecahkan ruang di antara ombak, jika tidak, tidak mungkin. Penjaga bermata satu itu berpikir keras, mengangkat kepalanya untuk waktu yang lama, dan berkata dengan serius, pembunuh, jika Ye Jitian masih di tempat pembunuhan, tidak mungkin untuk menghindari mata semua orang, dan bahkan mungkin ada kecelakaan. Dengan orang-orang kami, tetapi sampai sekarang, tidak ada orang kami yang hilang. Apakah Anda pikir akan ada yang maha kuasa yang akan membawa Ye Jitian pergi secara langsung? Bagaimanapun, dia memiliki kekuatan seperti ini di usia yang begitu muda, namun berani melangkah ke rumah Hong Tao pada waktu yang luar biasa ini, kekuatan di balik orang ini sama sekali tidak sederhana. Ini bahkan mungkin kualifikasi arogan Ye Jitian. Jika ada kekuatan tertinggi yang berdiri di belakangnya, maka jika kita memprovokasi kemarahan kita lagi dan lagi, apakah itu akan merugikan si pembunuh? Mendengar kalimat ini, pembunuh melangkah maju, retak dan menamparkan wajah penjaga yang berbicara tanpa ampun dengan tamparan.
Pelindung Dharma terbang di tempat seperti layang-layang yang rusak. Apakah kamu menanyaiku? Bahkan jika ada kekuatan tertinggi berdiri di belakang Ye Jitian, jadi apa? Dia memindahkan orang-orangku, dan bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi, aku akan membiarkannya berlutut di depanku. Pelindung bermata satu tahu bahwa dia telah membuat marah si pembunuh, dan dengan cepat berlutut dan memohon belas kasihan. Pembunuh itu tenang, itu hanya spekulasi, bagaimanapun juga, masalah Ye Xitian terlalu besar.